Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Buat kamu yang selalu haus akan sudut pandang baru, kamu ada di tempat yang sangat pas. Hari ini kita bakal membongkar satu realitas masa kecil yang sebenarnya sangat dekat dengan kita. Tapi anehnya, jarang banget dibicarakan secara terbuka. Kita akan membedah analisis tajam dari R.M. Rusdianto tentang dampak psikologis tersembunyi dari kelas pendidikan jasmani atau yang biasa kita panggil pelajaran olahraga. Selama ini kan kita mikirnya olahraga itu murni soal fisik aja ya. Tapi lewat pembahasan kali ini, kita bakal lihat gimana lapangan sekolah itu seringkali malah berubah jadi arena pertaruhan harga diri seorang anak. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Coba deh ingat-ingat lagi zaman sekolah kamu dulu. Pernah nggak sih kamu atau mungkin teman sebangkumu tiba-tiba ngeluh sakit perut atau pusing tepat sebelum jam olahraga dimulai cuma buat cari alasan kabur ke UKS? Jujur aja, pasti ada kan? Realitasnya buat banyak siswa, seragam olahraga di dalam tas itu bukan simbol kesehatan atau kesenangan bermain. Justru, itu adalah pemicu rasa cemas yang luar biasa. Ada ketakutan rahasia yang jarang dipahami orang dewasa. Dan ini bukan karena mereka malas bergerak loh, ini adalah rasa ngeri yang jauh lebih emosional. Nah, disinilah kita menemukan apa yang disebut oleh penulis sebagai sebuah paradoks yang lumayan miris. Gini ya, pendidikan jasmani itu kan awalnya diciptakan sebagai ruang aman buat membangun kebugaran, belajar kerjasama, dan bikin sehat mental serta fisik. Tapi ironisnya, mata pelajaran yang niatnya buat kesejahteraan siswa ini praktiknya malah sering menghancurkan kesejahteraan itu sendiri. Alih-alih jadi sehat badannya, banyak siswa malah pulang bawa luka batin. Bahkan trauma ini bisa nempel terus sampai mereka dewasa. Pertanyaannya kok bisa sampai kayak gini? Jawabannya itu ada di keterputusan yang parah antara realitas fisik dan emosional di lapangan. Coba bayangin kondisinya. Secara fisik, gurunya emang ada di sana, berdiri tegap, niup peluit kencing-kencang, ngitungin putaran lari, ngasih instruksi. Ya, mereka hadir sebagai pengawas yang handal. Tapi, secara emosional, mereka seringkali benar-benar absen. Mereka luput melihat ada siswa yang tangannya gemetar karena takut disuruh nangkap bola, atau siswa yang nunduk terus karena malu sama bentuk tubuhnya. Ketidakhadiran empati inilah yang sebenarnya jadi akar masalah. Kalau guru nggak bisa ngasih rasa aman, lapangan itu perlahan-lahan berubah fungsi. Dia bukan lagi tempat buat belajar apalagi bermain. Lapangan itu menjelma jadi, kalau pinjam istilah dari sumber kita, sebuah ruang penghakiman sosial yang brutal banget. Di area seluas itu ditonton sama puluhan pasang mata teman sekelas, kelemahan seseorang itu bukannya dibimbing, tapi malah dipertontonkan. Siswa yang larinya lambat dipermalukan, yang nggak bisa nendang bola diketawain abis-abisan, dan parahnya lagi, olok-olok ini sering banget dimaklumi dengan dalih, namanya juga bercanda, atau ini tuh buat ngebangun mental. Mari kita lihat lebih dalam gimana ini saling berkaitan. Karena jujur aja, kata-kata yang dilempar di lapangan itu dampaknya nggak main-main. Pernah dengar kalimat ini diteriakan nggak? Makanya olahraga. Di telinga orang dewasa, ini mungkin terdengar sepele. Tapi bayangkan itu diucapkan ke anak yang memang lagi kesusahan secara fisik, kalimat itu langsung berubah jadi pisau yang nyayat habis rasa percaya diri mereka. Itu sama sekali bukan motivasi. Itu adalah bentuk penghinaan yang pelan-pelan dinormalisasi di sekolah kita. Terus, ada juga variasi kalimat lain yang nggak kalah beracun. Masa cowok larinya begitu? Coba tempatkan dirimu di posisi seorang anak yang kebetulan memang koordinasi motoriknya nggak begitu bagus. Lalu dia diteriakin kayak gitu di depan gebetannya atau teman-temannya. Penghinaan bias gender semacam ini sering banget dilempar tanpa mikir dua kali. Lama-lama, omongan menyakitkan ini malah dianggap wajar, seolah-olah itu adalah bagian dari disiplin olahraga. Padahal kita semua tahu kan kalau itu sama sekali bukan disiplin. Dan ini dengan sangat brilian nunjukin puncak kerusakan komunikasi di lapangan. Ketika label parah seperti mental kamu payah atau cengeng ditempelin ke anak yang cuma sekedar ya belum bisa aja ngelakuin tekniknya. Tapi tahu nggak apa yang paling bahaya? Dampak terburuknya itu muncul ketika guru, sosok pemegang otoritas di sana, malah ikut ketawa atau diam aja pas kalimat ini diucapkan. Secara nggak langsung guru itu ngasih lampu hijau ke satu kelas. Nggak apa-apa kok kalau kalian mau ngehina dia. Di titik itulah, perundungan atau bullying resmi dapat panggung, dilegitimasi langsung sama pendidiknya sendiri. Jadi, kita sebentar di sini. Coba pikirin pertanyaan ini. Kenapa sih pelajaran yang harusnya asyik ini bisa jadi jam pelajaran yang paling bikin stres dalam seminggu? Kecemasan mereka itu bukan karena mereka malas gerak loh. Bukan karena takut keringetan. Akar dari stres yang luar biasa ini adalah ketakutan dihakimi. Takut jadi bahan tertawaan massal cuma karena mereka nggak memenuhi standar atletis yang sebenarnya juga nggak masuk akal buat anak sekolahan. Ketakutan itu lahir karena adanya semacam hierarki sosial kasta di lapangan. Dan ini nggak adil banget. Kita pasti sering lihat kan,
Siswa yang kebetulan jago olahraga itu dipuji terus, jadi pusat perhatian, dan dilabeli keren. Bahkan ketika sikap mereka sebenarnya arogan atau ngerendahin temennya. Di sisi lain, siswa yang biasa-biasa aja atau pendiam malah diturunkan derajatnya jadi sekedar hiburan buat satu kelas. Ruang buat mereka merasa berharga itu pelan-pelan menyusut. Kelas yang harusnya ngajarin sportivitas malah tanpa sadar ngewarisin budaya saling mempermalukan. Jadi, inti dari semua ini tuh apa? Masalahnya sama sekali bukan di olahraganya, tuntutan fisiknya atau bahkan disiplinnya. Kegagalan paling fatal dari sistem ini adalah hilangnya satu prasyarat mutlak sebelum proses belajar itu sendiri bisa dimulai. Prasyarat itu adalah rasa aman. Gini, sebelum seorang anak bisa memproses instruksi cara porol depan yang benar, otak dan hati mereka harus yakin dulu sama satu hal. Saya merasa aman di sini. Kalau rasa aman itu nggak ada, yang aktif itu insting bertahan hidup, bukan insting belajar. Dan fakta ini ngebawa kita ke sebuah realitas yang sangat berempati dari materi kita. Sekolah itu kadang terlalu mendewakan hasil akhir yang instan, sampai lupa menghargai prosesnya. Kita harus ingat, kondisi belum bisa itu adalah fase paling manusiawi, paling natural dari orang yang lagi belajar. Nggak ada ceritanya bayi lahir langsung jago dribble bola basket kan? Semua skill hebat itu mulainya dari kecanggungan. Sayangnya, sistem kita sering banget nggak sabaran dan malah mengubah kegagalan wajar ini jadi tontonan dan bahan tertawaan. Makanya kita perlu banget meredefinisi ulang apa sih sebenarnya hak seorang siswa itu. Hak sejati mereka itu bukan sekedar boleh pakai fasilitas lapangan. Hak sejati itu adalah hak untuk bikin kesalahan tanpa harus kehilangan harga diri mereka. Hak untuk jadi lambat di awal tanpa disoraki. Hak untuk nyoba bergerak tanpa rasa takut diketawain. Dan tentu saja hak untuk berkembang sesuai pace atau kecepatan mereka sendiri tanpa terus-terusan dibandingin sama anak yang memang udah berbakat dari sananya. Nah, yang bikin pembahasan ini luar biasa menarik adalah bagaimana hal ini merombak total definisi tentang siapa itu guru olahraga yang sukses. Pendidik sejati itu bukan dia yang suaranya paling menggelegar dari ujung lapangan, bukan juga guru killer yang paling ditakuti sejagat sekolah. Esensi dari guru yang sesungguhnya adalah menjadi seorang pelindung. Mereka adalah penjaga yang memastikan selama ada di bawah pengawasan mereka, nggak ada satupun anak manusia yang kehilangan harga dirinya gara-gara lagi berproses. Pendidik yang keren itu bisa menanamkan pesan penting ini lewat sikap mereka. Pesan bahwa ya nggak semua anak ditakdirkan jadi atlet nasional. Nggak semua anak punya keseimbangan tubuh yang bagus. Tapi terlepas dari seberapa kaku atau lambatnya mereka, setiap anak berhak untuk dihormati saat mereka lagi berusaha mencoba. Pesan, hari ini kamu belum bisa, tapi kamu tetap berhak untuk belajar, itu adalah fondasi yang akan ngebangun kepercayaan diri mereka. Dan sumpah deh, kepercayaan itu jauh lebih berharga dari teknik olahraga sekeren apapun. Sebagai penutup, ada satu kutipan super tajam dari analisis ini yang harus banget kita renungkan. Ketika sekolah gagal memberikan rasa aman yang kita bahas tadi, maka apapun yang terjadi di lapangan itu sudah bukan lagi pendidikan, itu cuma trauma. Trauma yang dibungkus rapi pakai seragam olahraga, disuruh baris yang tertib, lalu dengan bangganya diklaim sebagai proses pembentukan karakter. Lewat materi ini, kita semua, entah kamu pelajar, orang tua, atau pendidik, diajak buat nanya jujur ke diri sendiri. Selama ini, sistem kita beneran lagi ngebentuk karakter masa depan, atau kita cuma lagi nyamarkan luka psikologis yang bakal mereka bawa sampai tua nanti? Terima kasih banyaknya udah nemuin sesi bedah materi yang deep ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.